Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nashkuru ila Allah alladhi anzala alaina ni'matahu wa barakatuhu wa hidayatahu wa taufiquhu. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga ke saat ini Allah masih izinkan kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan. Saya ucapkan juga kepada tim redaksi suara kita, termasuk Ibu Tuti Ratna, Ibu Zahira, Juwanti, Yuni, Rani. Ya, mudah-mudahan para pemirsa yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain juga yang tak dapat disebutkan namanya, diberikan kekuatan, keafiatan, kesuksesan. Yang paling penting, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kelebihan bersahur. Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan membahas tentang keutamaan bersahur. Yang pertama, bersahur bukan hanya sekedar makan, bukan sekedar minum, namun sahurlah demi mengambil berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi walaupun sedikit, kita harus makan sahur. Ya, walaupun hukumnya sunat. Dan hukumnya memang sunat. Kita tengok lagi, bukan sahur tersebut bukan sekedar makan, namun di situ ada doa. Karena waktu berdoa di sini ada sahur yang mustajab doa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulusul lail al-akhir. Yaqulu may yad'u fastajib lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni faghfir lahu." Jadi Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi tiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa sahaja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bersahur tersebut di dalamnya ada keberkahan. Di waktu itu ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas Allah mengatakan, "May yad'uni wa astajibalah." Para siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan seterusnya.
Kemudian makan sahur bukan sekedar makan, namun di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil azhar, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dan yang kita tahu, waktu sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara, falamma faragha min sahurihima qaba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Qulna li Anas, ya, qulna li Anas, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi salati? Qala kakadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai daripada makan sahur, Nabi berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jelaslah, tahulah kita bahwa imsak tersebut agak-agak seukuran 50 ayat dibaca, ya, maka masuklah waktu subuh. Jadi ada di sini nasihat ulama, waktu sahur paling afdal adalah mendekati subuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalil ini menunjukkan disunnahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Dan dekat di sini agak-agak sudah masuk waktu imsak itu berhenti ya. Walaupun waktu imsak itu masih boleh kita makan, minum, tetapi sebaiknya kita berhenti di sini. Seperti kalau kita naik bus, ada garisan kuning. Nah, garisan kuning itu adalah pembatas. Berdiri di garisan kuning boleh, tapi jauh lebih baik kita hindari. Karena kalau datang bus, boleh mencelakakan kita. Agak-agak seperti itulah imsak tersebut. Waktu sahur diturunkannya rahmat dan ampunan. Jadi Imam Nawawi berkata, bentuk keberkahan makan sahur diantaranya adalah karena waktu itu orang bangun. Ada zikir dan doa pada waktu mulia tersebut. Saat itu adalah waktu diturunkannya rahmat serta diterimanya doa dan istighfar. Jadi demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita terlambat bangun, ya, kita tidak dapat melakukan solat tahajud. Jadi paling tidak kita dapat makan sahur, walaupun sedikit. Jadi kalau kita makan pada jam 2, jam 1, itu bukan makan sahur, tapi itu mengulang makanan ataupun more. Bahasa sininya more. Mengulang makanan. Jadi disunnatkan mengakhirkan makan sahur agak-agak seukuran 50 ayat. Kita baca, barulah masuk waktu subuh. Jadi demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang telah kita sebutkan tadi mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk mungkin sholat tahajud terlebih dahulu. Ya. Jadi mungkin bawang dikisar dulu, helia atau jahe dikisar dulu, kemudian simpan ke esbox, ya, buat yang perlu-perlu saja. Nah, nanti kalau cuci piring, mangkuk dan seumpamanya, lakukan selepas melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi
berjimat cermat dalam mengatur waktu. Kita ada smartphone, kita pun juga ada smart man ataupun smart woman. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang betul datang daripada Allah, salah dan silap atas kedaifan saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.